Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan kita kali ini yaitu berjudul isolasi etil parametoksisinamat yang telah dilakukan oleh kelas kimia 5B. Bahan yang kita gunakan ada etanol, bubuk kencur komersial, N-heksana, dan Aquades. Alatnya yaitu gelas ukur, Erlenmeyer, corong pemisah, gelas kimia, spatula pipet tetes, benang, kertas saring, labu alas bulat, heater, perangkat ekstraksi soklet, dan raca analitik. Langkah pertama yang dilakukan pada percobaan kali ini yaitu menimbang sebanyak 50 gram bubuk kencur komersial menggunakan neraca analitik. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan bubuk kencur sebanyak 50 gram ke dalam kertas saring yang telah diukur sesuai dengan ruang ekstraktor soklet yang digunakan. Yang nantinya kedua ujung dari kertas saring tersebut ditutup atau ditali menggunakan benang yang telah disiapkan. Selanjutnya diukur sebanyak 250 ml pelarut N-heksana yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Berikut ini merupakan rangkaian peralatan soklet yang kita gunakan. Sebelum peralatan soklet dirangkai, hal pertama yang kita lakukan adalah memasukkan batu didih ke dalam labu alas bulat. Langkah selanjutnya yaitu sebanyak 250 ml pelarut N-heksana yang telah diukur dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang telah berisi batu didih. Selanjutnya dirangkai ruang ekstraktor soklet dengan labu alas bulat yang telah diletakkan di dalam heater. Kemudian dimasukkan sampel yang telah dibungkus menggunakan kertas saring ke dalam ruang ekstraktor soklet tersebut. Disambungkan bagian kondensor dengan bagian ekstraktor soklet agar terbentuk satu rangkaian sempurna dan alat tersebut dapat dioperasikan. Berikut ini merupakan kondisi awal rangkaian soklet yang telah dioperasikan yang nantinya digunakan untuk proses ekstraksi sebanyak 10 sirkulasi. Proses kali ini merupakan peristiwa ekstraksi soklet sampel kencur komersial pada sirkulasi pertama. Dapat kita amati bersama bahwa terdapat senyawa yang mengalami penguapan, kemudian terperangkap oleh kondensor dan menetes ke dalam ruang ekstraktor soklet yang telah berisi sampel, di mana nantinya sampel tersebut akan terendam hingga larutan yang berada dalam ekstraktor soklet telah penuh. Ketika larutan di dalam ruang ekstraktor soklet telah penuh, maka larutan tersebut akan mengalir ke dalam labu alas bulat hingga larutan di dalam ruang ekstraktor soklet habis. Diperoleh data bahwa larutan N-heksana yang kita gunakan
merupakan larutan tak berwarna atau bening, berbau seperti bensin, dan juga mudah menguap. Kemudian, pada sirkulasi pertama, larutan yang merendam sampel di ruang ekstraktor soklet berwarna kuning, dan larutan yang tertampung dalam labu alas bulat berwarna kuning muda. Nah, untuk perhitungan sirkulasi yang dilakukan pada percobaan kali ini, yaitu satu sirkulasi terhitung dari proses menguapnya pelarut, kemudian didinginkan oleh kondensor, sehingga pelarut akan kembali menetes ke dalam ekstraktor soklet, merendam sampel hingga penuh, dan kemudian larutan tersebut masuk ke dalam labu alas bulat yang nantinya akan kembali menguap untuk berlanjut pada proses sirkulasi kedua hingga proses sirkulasi ke-10. Kemudian, untuk data yang diperoleh yaitu pada sirkulasi pertama, larutan yang merendam sampel di dalam ruang ekstraktor soklet berwarna kuning. Pada sirkulasi berikutnya, warna larutan yang merendam sampel dalam ruang ekstraktor soklet semakin berwarna kuning muda atau memudar, bahkan mendekati jernih. Sedangkan larutan yang terdapat di dalam labu alas bulat pada sirkulasi pertama berwarna kuning muda. Kemudian, pada sirkulasi berikutnya hingga sirkulasi ke-10 atau sirkulasi yang terakhir, larutan berwarna kuning yang semakin tua. Proses ini merupakan proses sirkulasi terakhir atau sirkulasi yang ke-10. Dapat diamati bahwa larutan yang menetes dari uap yang didinginkan pada kondensor dan merendam sampel kencur komersial yang berada di dalam ruang ekstraktor soklet ini telah berwarna kuning sangat muda, bahkan menuju jernih. Dapat diamati pula bahwa warna larutan pada sirkulasi ke-10 atau sirkulasi yang terakhir ini yang berada di dalam labu alas bulat berwarna kuning paling tua jika dibandingkan dari hasil sirkulasi-sirkulasi sebelumnya. Langkah berikutnya untuk hasil yang diperoleh lewat ekstraksi soklet yaitu ekstrak tersebut dimasukkan di dalam labu pada alat evaporator melalui selang kecil yang berada di sebelah kiri alat evaporator hingga ekstrak yang diperoleh masuk seluruhnya. Langkah selanjutnya, diatur ketinggian dari alat evaporator hingga labu yang berisi ekstrak pada percobaan soklet terkena aquades. Kemudian, diputar tabung berisi larutan tersebut dengan kecepatan 60 rpm dan dengan suhu 45 derajat Celcius. Ketika melakukan proses evaporasi, sesekali dibuka sirkulasi udara yang berada di sebelah kiri alat
Tujuan dilakukannya membuka sirkulasi udara pada proses ini dapat teman-teman bahas di dalam laporan yang akan disusun nantinya. Saat proses evaporasi ini berlangsung, terdapat uap dari suatu larutan yang terjebak di dalam kondensor, kemudian menetes ke dalam labu alas bulat yang berada di sebelah kiri alat. Nah, larutan yang menguap tersebut merupakan larutan apa? Nantinya dapat teman-teman cantumkan dalam pembahasan pada laporan yang akan disusun. Inilah etil parametoksisinamat yang diperoleh pada percobaan kali ini. Etil parametoksisinamat yang diperoleh berbentuk gel berwarna kuning kecoklatan. Karena hasil yang diperoleh terlalu sedikit dan tidak dapat diambil secara langsung dalam bentuk gel, maka etil parametoksisinamat yang diperoleh akan dilarutkan kembali dengan sedikit N-heksana agar mudah untuk diambil. Sehingga diperoleh larutan yang terdiri dari etil parametoksisinamat dan N-heksana yang berwarna kuning kecoklatan. Ini merupakan pelarut yang terpisah dalam proses evaporasi. Langkah berikutnya yaitu residu yang diperoleh lewat proses evaporasi didinginkan dalam penangas es hingga terbentuk kristal etil parametoksisinamat yang diinginkan. Namun dalam percobaan kali ini diperoleh hasil bahwa kristal yang terbentuk sangat kecil dan sangat sedikit, bahkan hampir tidak terlihat. Hal tersebut dapat teman-teman bahas dalam laporan yang akan disusun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.